Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Lisnawati dari kelas B dengan nomor presensi 21. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan terkait revisi MPK kuantitatif saya dengan judul Pengaruh Komunikasi Interpersonal terhadap Kinerja Staf KPSDM BEMFIS Universitas Negeri Jakarta. Yang pertama adalah bab 1, yakni pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, dan juga manfaat. Jadi dari latar belakangnya adalah Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM merupakan organisasi yang memiliki tujuan untuk mewakili mahasiswa dan memperjuangkan kepentingan mereka di lingkungan kampus. Dalam menjalankan tugasnya, BEM membutuhkan kinerja staf yang baik agar dapat mencapai tujuan organisasi dengan efektif. Dan salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja staf BEM adalah komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal adalah jenis komunikasi yang dilakukan secara langsung antara dua orang atau lebih. Dan dalam konteks BEM ini, komunikasi interpersonal dapat terjadi antara staf BEM dalam menjalankan tugas sehari-harinya, atau antara staf BEM dengan pihak luar seperti dosen, mahasiswa, maupun lembaga lainnya. Dan berdasarkan pengalaman yang telah dilakukan di beberapa kampus, sering terjadi masalah dalam komunikasi interpersonal di antara staf BEM yang dapat mempengaruhi kinerja organisasi. Misalnya, ada ketidakpahaman dalam memahami pesan yang disampaikan oleh rekan kerja atau adanya konflik yang tidak terselesaikan dengan baik. Hal ini dapat menghambat koordinasi dan juga kolaborasi antara staf BEM, sehingga mempengaruhi kinerja organisasi secara keseluruhan. Oleh karena itu, penting untuk memperhatikan pengaruh komunikasi interpersonal terhadap kinerja staf BEM. Dengan memahami pentingnya komunikasi interpersonal yang efektif dan membangun budaya organisasi yang mendukung komunikasi terbuka dan jujur, diharapkan kinerja staf BEM dapat meningkat dan mencapai tujuan organisasi dengan lebih efektif. Selanjutnya adalah perumusan masalah berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan. Maka rumusan penelitian pada kali ini adalah apakah pengaruh komunikasi interpersonal terhadap kinerja staf Departemen KPSDM BEMFIS Universitas Negeri Jakarta. Selanjutnya untuk tujuan adalah untuk mengetahui pengaruh komunikasi interpersonal terhadap kinerja staf Departemen KPSDM BEMFIS Universitas Negeri Jakarta. Dan terakhir adalah untuk manfaat penelitian. Ada dua, yang pertama adalah manfaat akademis. Manfaat akademis dari penelitian ini adalah untuk memperkaya kajian ilmu komunikasi, khususnya di bidang komunikasi interpersonal. Dan manfaat praktis dari penelitian ini adalah berguna bagi para praktisi, khususnya praktisi yang bergerak di dalam bidang komunikasi interpersonal. Selanjutnya kita masuk ke bab 2 yang terdiri dari konsep, review literatur, variabel X, variabel Y, model penelitian, dan juga hipotesis teori. Konsep dari komunikasi interpersonal adalah proses pertukaran informasi, gagasan, atau perasaan antara dua orang atau lebih secara langsung. Komunikasi interpersonal melibatkan kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif dengan orang lain. Untuk berkomunikasi secara efektif dengan orang lain, seperti mendengarkan dengan baik, memahami pesan yang disampaikan, dan mengekspresikan diri dengan jelas, komunikasi interpersonal juga melibatkan aspek-aspek seperti bahasa tubuh, nada suara, dan ekspresi wajah yang dapat mempengaruhi cara pesan disampaikan dan juga diterima. Teori yang terkait dalam hal ini adalah teori kelompok sosial atau social group theory. Teori ini mengatakan bahwa individu terlibat dalam kelompok sosial karena kebutuhan akan dukungan sosial dan kepuasan psikologis. Kelompok sosial dapat mempengaruhi perilaku dan pandangan individu, sehingga komunikasi interpersonal yang efektif dalam kelompok sosial menjadi sangat penting. Sementara kinerja staf BEM dapat didefinisikan sebagai kemampuan dan hasil kerja staf BEM dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya di organisasi. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kinerja staf BEM adalah yang pertama kemampuan teknis, motivasi, keterampilan interpersonal, dan juga dukungan organisasi. Teori yang terkait dalam hal ini adalah teori harapan atau ekspektasi teori, di mana teori ini mengatakan bahwa motivasi dan kinerja seseorang dipengaruhi oleh harapan mereka terhadap hasil akhir yang diinginkan. Semakin tinggi harapan individu terhadap hasil akhir, maka semakin tinggi juga motivasi dan kinerja mereka. Selanjutnya adalah review literatur yang terdiri dari 10 jurnal dengan variabel X dan Y yang sama.
Selanjutnya untuk variabel X dari penelitian ini adalah komunikasi interpersonal dan variabel Y dari penelitian ini adalah kinerja staf. Selanjutnya untuk model penelitian adalah variabel X berpengaruh terhadap variabel Y, yakni komunikasi interpersonal berpengaruh terhadap kinerja staf. Dan untuk hipotesis teori dari penelitian ini adalah terdapat pengaruh komunikasi interpersonal terhadap kinerja staf Departemen KPSDM BEMFIS Universitas Negeri Jakarta. Selanjutnya adalah bab 3, metode penelitian yang terdiri dari paradigma penelitian, pendekatan penelitian, metode penelitian, populasi sampel, teknik sampel, hipotesis riset, hipotesis teori, metode pengumpulan data, metode pengukuran data, metode analisis data, keterbatasan dan kelemahan penelitian, serta definisi operasional dan juga tabel OKA. Yang pertama adalah paradigma penelitian. Paradigma penelitian ini menggunakan paradigma ilmiah kuantitatif, di mana memiliki sifat masalah penelitian yang objektif dengan pembuktian terkait konsep dan juga teori. Menurut paradigma kuantitatif, ilmu pengetahuan bersifat valid. Meskipun begitu, penelitian ini harus tetap berdasarkan fakta ataupun bukti yang nyata. Paradigma ini menerapkan sebuah asumsi yang kita bangun berlandaskan fakta yang diperoleh dari hasil pikir atas sebuah fenomena ataupun kejadian. Selanjutnya adalah pendekatan Selanjutnya adalah metode penelitian. Metode penelitian ini menggunakan hipotetiko-deduktif, yaitu penelitian deduktif diawali dengan sebuah teori yang nantinya kita akan memperoleh hipotesis dan kemudian diuji melalui sebuah pengamatan menurut Wenzel Baby pada tahun 1994. Dan pada studi kuantitatif, kita dapat mencari hubungan korelasi antar variabel. Selanjutnya adalah populasi sampel dan juga teknik penarikan sampel. Populasi merupakan kumpulan dari semua elemen yang memiliki beberapa karakteristik umum yang terdiri dari alam semesta untuk tujuan masalah riset pemasaran. Parameter populasi biasanya berupa angka. Informasi tentang parameter populasi dapat diperoleh dengan melakukan sensus ataupun sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah staf Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial yang berjumlah 199 orang. Dan sampel adalah subkelompok dari elemen-elemen dari populasi yang dipilih untuk berpartisipasi dalam penelitian. Teknik penarikan sampel pada penelitian ini menggunakan non-probability sampling atau sampel non-probabilitas, yaitu sampel tak acak dengan jenis purposive sampling. Purposive random sampling adalah suatu jenis sampling non-probabilitas di mana unit-unit yang akan diamati dipilih atas dasar penilaian peneliti tentang mana yang akan paling berguna atau representatif. Selanjutnya adalah hipotesis riset. Jadi, HO-nya adalah tidak ada pengaruh komunikasi interpersonal terhadap kinerja staf Departemen KPSDM BEMFIS UNJ, dan HA-nya adalah terhadap pengaruh komunikasi interpersonal terhadap kinerja staf Departemen KPSDM BEMFIS UNJ. Selanjutnya adalah hipotesis teori, yang mana HO sama dengan 0 itu ditolak apabila hipotesis dalam penelitian ini yaitu komunikasi interpersonal tidak berpengaruh terhadap kinerja staf Departemen KPSDM BEMFIS UNJ dan HA-nya tidak sama dengan 0 atau 1, yang artinya adalah diterima karena hipotesis dalam penelitian ini yaitu komunikasi interpersonal berpengaruh terhadap kinerja staf Departemen KPSDM BEMFIS UNJ. Selanjutnya adalah metode pengumpulan data. Pengumpulan data dalam penelitian ini berdasarkan dua data, yakni data primer dan juga data sekunder. Data primer diperoleh melalui survei berupa kuesioner menggunakan Google Formulir yang disebarkan kepada responden, sedangkan data sekunder ini diperoleh dari literatur jurnal dan juga skripsi dengan penelitian serupa serta buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini. Selanjutnya adalah metode pengukuran data yang terdiri dari validitas dan juga reliabilitas. Validitas dalam penelitian kuantitatif mengacu pada apakah seseorang dapat menarik kesimpulan yang bermakna dan berguna dari skor pada instrumen tertentu. Dalam penelitian-penelitian yang lebih baru, validitas konstruk telah menjadi tujuan utama dalam validitas dan berfokus pada apakah skor tersebut memiliki tujuan yang berguna dan memiliki konsekuensi positif ketika digunakan dalam praktik.
Sementara reliabilitas dalam konteks ini mengacu pada konsistensi atau pengulangan suatu instrumen. Bentuk reliabilitas yang paling penting untuk instrumen multi-item adalah konsistensi internal instrumen yang merupakan tingkat di mana set item pada instrumen berperilaku dengan cara yang sama. Hal ini penting karena item secara skala instrumen Anda harus menilai konstruk yang sama sehingga item-item ini harus memiliki interkorelasi yang sesuai. Konsistensi internal skala dikuantifikasi dengan nilai Cornblath alpha berkisar antara 0 dan juga 1 dengan nilai optimal berkisar antara 0,7 dan 0,9 menurut Creswell pada tahun 2016. Selanjutnya adalah metode analisis data. Yang pertama ada analisis data bivariat dan yang kedua adalah analisis data bivariat. Menurut Wenzel dan Bebi pada tahun 94, analisis data univariat adalah analisis satu variabel. Karena analisis univariat tidak melibatkan hubungan antara dua orang atau lebih variabel, yang tujuannya adalah deskriptif. Beberapa teknik memungkinkan peneliti untuk meringkas data asli mereka agar lebih mudah dikelola dan tetap mempertahankan sebanyak mungkin detail asli. Distribusi frekuensi, rata-rata, data yang dikelompokkan, dan ukuran dispersi adalah cara-cara untuk meringkas data yang berkaitan dengan variabel tunggal. Selanjutnya adalah analisis data bivariat merupakan dua variabel secara stimulan dengan tujuan untuk menentukan hubungan empiris di antara keduanya. Pembuatan tabel persentase sederhana atau perhitungan korelasi sederhana atau perhitungan koefisien korelasi sederhana merupakan salah satu contoh dari analisis bivariat. Analisis bivariat ini berfokus pada hubungan antar variabel daripada perbandingan kelompok. Analisis bivariat mengeksplorasi statistik hubungan antara variabel independen dan juga variabel dependen. Tujuannya biasanya bersifat explanatory, bukan sekedar deskriptif. Hasil analisis bivariat seringkali disajikan dalam bentuk tabel kontingensi yang dibuat untuk mengungkapkan efek dari variabel independen terhadap variabel dependen. Selanjutnya adalah keterbatasan dan kelemahan penelitian. Keterbatasan dari penelitian ini adalah memiliki keterbatasan waktu selama waktu pengerjaannya untuk mendapatkan berbagai macam data serta teori yang mampu mendukung keabsahan penelitian. Sementara untuk kelemahan penelitian ini, yaitu hasil penelitian ini hanya dapat dimanfaatkan dalam jangka pendek, yaitu selama satu masa jabatan periode saja. Selanjutnya untuk definisi operasional. Definisi operasional merupakan sebuah konsep abstrak yang didefinisikan dengan cara operasional atau cara mengukur variabel tersebut secara konkret. Berikut adalah definisi operasional untuk pengaruh komunikasi interpersonal terhadap kinerja staf BEM BEM-FIS UNJ. Yang pertama adalah pengaruh komunikasi interpersonal. Pengaruh yang dirasakan atau diukur dari dimensi kualitas komunikasi interpersonal antara staf BEM. Definisi ini dapat dioperasionalkan dengan mengukur kualitas komunikasi interpersonal yang diturunkan menjadi berbagai macam indikator, seperti berapa sering dan seberapa efektif staf BEM melakukan pertukaran informasi atau diskusi secara langsung. Sementara untuk kinerja staf BEM dapat diukur dengan dimensi seperti produktivitas kerja dan beberapa indikator, yakni efisiensi kerja, kualitas hasil kerja, dan partisipasi dalam proyek-proyek organisasi. Definisi ini dapat dioperasionalkan dengan mengukur salah satu atau beberapa indikator kinerja staf BEM. Dan dengan demikian, pengaruh komunikasi interpersonal terhadap kinerja staf BEM dapat diukur dengan mengukur kualitas komunikasi interpersonal dan kinerja staf BEM secara konkret dengan menggunakan indikator yang sesuai. Misalnya, dengan mengukur seberapa sering staf BEM melakukan pertukaran informasi atau diskusi secara langsung, dan mengukur produktivitas kerja atau partisipasi dalam proyek-proyek organisasi untuk menentukan apakah ada hubungan antara kualitas komunikasi interpersonal dan kinerja staf BEM. Selanjutnya untuk tabel OK-nya sendiri, yang pertama adalah konsep. Konsepnya adalah konsep komunikasi antar pribadi yang diturunkan menjadi dua variabel, yakni komunikasi interpersonal sebagai variabel X dan juga kinerja staf sebagai variabel Y. Kemudian, komunikasi interpersonal diturunkan menjadi satu dimensi, yakni kualitas. Dan kualitas diturunkan menjadi beberapa indikator, yakni ada dua, seberapa sering staf BEM melakukan pertukaran informasi dan seberapa sering diskusi secara langsung.
Untuk variabel Y-nya sendiri diturunkan menjadi dimensi produktivitas kerja dan menjadi 3 indikator, yakni yang pertama efisiensi kerja, kualitas kerja, dan juga partisipasi dalam proyek ataupun event. Dan kedua variabel ini menggunakan skala interval. Oke, mungkin sekian saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika masih banyak kurangnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.